Shalom, jemaat yang terkasih, kembali lagi dalam Sion News. Kami akan menginformasikan kegiatan gereja dalam 1 pekan ke depan. Kami mengajak seluruh jemaat untuk dapat bergabung dalam doa malam yang dilaksanakan setiap hari di rumah masing-masing dari pukul 9 hingga 10 malam. Berikut pokok doa yang akan didoakan. Ibadah pemuda dilaksanakan secara online melalui YouTube channel GPGBI setiap hari Sabtu jam 4 sore. Ibadah anak dilaksanakan secara online melalui YouTube channel GPGBI setiap hari Minggu jam 7 pagi. Setelah beberapa bulan kita beribadah secara online, kini GBI Jemaat Sion Banjarbaru menyambut kembali jemaat untuk beribadah secara langsung atau tatap muka, akan tetapi dengan jumlah jemaat yang terbatas. GBI Jemaat Sion Banjarbaru telah mempersiapkan prosedur baru yang akan diberlakukan selama masa new normal. Dimohon untuk jemaat yang akan berhadir di ibadah raya agar dapat mendaftarkan diri ke sekretariat melalui WhatsApp Saudari Vina pada nomor di bawah ini. Pendaftaran akan dibuka mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 7 malam. Patuhi protokol kesehatan selama mengikuti ibadah raya secara langsung atau tatap muka, yaitu Demikian Sion News edisi 23 Agustus 2020. Sesaat lagi Anda akan bergabung bersama kami dalam ibadah raya GBI Jemaat Sion Banjarbaru. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran dimanapun Anda berada. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk melaksanakan ibadah yang meskipun dilaksanakan di rumah kita masing-masing secara online. Baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan kasih Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan masih boleh memberikan kesehatan kepada setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Dan bahkan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama dengan sehati bersuka cita Tuhan, untuk kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir di dalam setiap ibadah kami. Dan Tuhan akan menolong kami Tuhan. Sehingga ibadah yang kami lakukan ini sungguh-sungguh merupakan ibadah yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dan kami siap untuk memulai ibadah kami. Dan kami percaya Tuhan, semua yang kami lakukan ini Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin.
memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu. Kami bermazmur bagi-Mu. Engkau Tuhan kami. Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah. Engkau layak dipuji-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kaulah Raja kami. Kekuatan kami. Dan janji-Mu bagi kami adalah ya dan amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sama-sama sekali lagi, janji-Mu seperti fajar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Terima kasih karena janji-Mu selalu tepat pada sekarang. Terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami, buat janji-Mu yang selalu tepat bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dan hanya Engkau yang kami tinggikan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menyembah-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu. Sekali lagi berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Haleluya. Salam. Selamat beribadah Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Mari kita akan berdoa sebentar karena kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada kesempatan ini Tuhan. Kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya oleh rahmat dan kasih Tuhan. Pemberitaan firman itu akan mendapatkan tempat di dalam setiap hati kami. Sehingga kami yang mendengarnya diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Singkapkan kebenaran firman-Mu agar kami mengerti akan segala sesuatu yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk minggu tanggal 23 Agustus 2020 ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Saya akan baca bagi kita semua. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya beri tema firman Tuhan yaitu pentingnya identitas. Yesus Kristus diakui di seluruh dunia sebagai pribadi yang penuh kasih. Dia berkuasa dan berpengaruh yang pernah berjalan di bumi. Pada usia 30 tahun dikatakan Yesus tiba di Yudea untuk dibaptis oleh Nabi Yohanes. Yang ditugaskan untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang akan datang. Injil Matius, Markus dan Lukas melaporkan bahwa saat Yesus dibaptis dan keluar dari sungai Yordan, para saksi mata mendengar suara gemuruh dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Itu dicatat di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah Allah berbicara secara khusus tentang identitas anaknya. Menariknya, Allah menyatakan itu semua sebelum Yesus melaksanakan pelayanannya. Allah ingin semua orang yang hadir pada waktu itu, termasuk Yesus sendiri, mendengar dengan tepat siapa Yesus dan betapa Allah Bapa sangat mengasihi dia. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa di dalam Kristus kita memiliki identitas baru sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang 9 berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Orang Kristen adalah bangsa yang terpilih, dikatakan firman Tuhan. Yang dipilih oleh Allah sendiri. Bangsa yang terpilih tidak memandang ras, warna kulit, kedudukan sosial, maupun kualitas kerohanian seseorang. Melainkan semata-mata atas dasar pilihan Allah sendiri. Ini adalah sebuah anugerah. Karena kita dipilih di antara miliaran umat manusia di muka bumi ini. Pemilihan ini terjadi ketika seorang percaya kepada Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi pemilihan tersebut berpusat pada Kristus. 2 Timotius pasal 2 ayat 13b berkata, "Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai." Pemilihan ini tidak didasarkan kepada apapun juga selain dari kerelaan kehendaknya sendiri dan berdasarkan kasih karunia-Nya sendiri. Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Pemilihan Allah didasarkan kepada diri Allah sendiri sebagai subjek pemilihannya dan bukan kepada objek pemilihannya. Kita tahu di dalam perjanjian lama Allah memilih Israel sebagai bangsa pilihannya bukan karena Israel memiliki kualitas tertentu, tetapi karena Allah mengasihi Israel dan memegang sumpah yang telah diikrarkannya. Itu bisa Bapak Ibu melihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat 7 sampai yang ke-8. Tuhan memilih Israel untuk melayani dia dan membuat keselamatan daripadanya termasmur, dikatakan. Selain sebagai hambanya, Allah juga memanggil Israel sebagai anak sulungnya juga. Itu dicatat di dalam Keluaran pasal 4 ayat 22. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, hanya karena kedaulatan kasih-Nya Allah memberikan status tersebut kepada bangsa Israel. Roma pasal 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia dengan anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Efesus pasal yang pertama ayat 14, ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Yahudi melihat diri mereka sebagai keturunan Abraham, sebagai ras. Sedangkan kita sebagai orang Kristen melalui percaya kita kepada Kristus menjadi satu ras sebagai saudara. Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Gereja sebagai bangsa yang terpilih merupakan Israel sejati. Kata gereja ditulis dan kata eklesia dalam perjanjian baru, yang memiliki arti serupa dengan kahal dalam perjanjian lama. Keduanya berasal dari satu keturunan kata kerja yang berarti dipanggil bersama-sama dan menunjukkan kepada satu kumpulan orang yang datang bersama-sama untuk satu tujuan. Tujuan Allah memilih kita, yaitu supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kata kudus dalam bahasa Ibrani disebut kades atau kados, yang berarti dipotong atau dipisahkan dan memiliki makna naik lebih tinggi. Maksudnya orang yang percaya dipanggil untuk memiliki kehidupan yang naik ke standar ilahi, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, identitas Kristen sejatinya dibuktikan melalui perbuatan hidup kita sehari-hari yang meneladani Kristus Yesus, yang membawa kita mendapatkan pengakuan, baik itu dari manusia terlebih dari Tuhan, sehingga kita layak disebut saksi Kristus dan dipercaya untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali yang terjadi adalah sebaliknya. Tidak sedikit orang Kristen kehilangan identitas sebagai umat pilihan Tuhan, karena hidupnya tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Jadi kekristenan itu bukan sekedar label atau atribut, tetapi identitas yang melekat dan menjadi daging atau perbuatan di dalam hidup kita. Dengan kata lain, kalau kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen, otomatis segala tingkah laku dan perbuatan kita harus sejalan dengan sesuai
dengan Kristus Yesus yang kita percayai. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, ciri-ciri orang yang telah memiliki identitas baru sebagai pilihan Tuhan adalah yang pertama dikatakan terlibat di dalam pemberitaan Injil. Ayat 20 berkata, akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapapun mereka yang telah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan telah merasakan anugerah kasih Allah di dalam hidupnya, otomatis mereka ingin bersaksi lewat kehidupan mereka apa yang mereka rasakan selama mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Memberitakan Injil atau bersaksi tentang Kristus itu adalah tugas amanat agung yang Tuhan percayakan bagi setiap orang yang percaya. Memberitakan Injil tidak harus di atas mimbar, tetapi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun juga yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Dan di dalam memberitakan Injil, Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, bisa dilakukan oleh siapapun juga yang telah mengalami anugerah Allah, kasih Tuhan di dalam hidupnya, yang telah mengalami kelahiran baru. Di situ mereka akan bisa memberitakan Injil atau bersaksi kepada orang lain. Karena mereka merasakan bagaimana anugerah kasih Tuhan di atas hidup mereka. Dan cara yang paling efektif dalam memberitakan Injil adalah melalui teladan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri orang yang telah memiliki identitas baru sebagai pilihan Tuhan adalah memiliki kesetiaan. Ayat 23 berkata, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Alkitab menyatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 14. Dan dari sedikit yang dipilih itu, kita harus menyadarinya lebih sedikit lagi yang setia. Jadi dengan kata lain, dari miliaran umat manusia yang ada di dalam dunia ini, sedikit yang dipanggil. Dari yang dipanggil ini, sedikit yang setia. Pertanyaannya, apa kita kelompok yang mana? Apa kita kelompok orang yang dipanggil? Atau kita kelompok orang yang setia kepada Tuhan? Itu yang menentukan kualitas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dan dari sedikit yang dipilih itu lebih sedikit lagi yang setia. Saya yakin dan percaya kita yang terus berusaha mencari Tuhan dalam setiap hidup kita. Dalam setiap langkah kita. Kita mau belajar setia. Memang kita orang yang lemah. Kita penuh dengan segala kekurangan. Tapi Allah Roh Kudus memampukan kita terus setia sampai akhir. Amin. Sudahkah kita menjadi orang yang setia? Itu yang selalu jadi pertanyaan dalam diri kita. Ada upah besar yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang setia sampai akhir. Itu dicatat oleh Wahyu pasal yang 1 ayat 10b. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Kristen sejati adalah seorang yang setia mengikuti Tuhan Yesus di segala keadaan dan memiliki roh yang menyala untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Jadi dengan kata lain, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang setia tidak dipengaruhi oleh keadaan, oleh situasi, kondisi yang ada, tapi dia tetap menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan dan terus tetap membangun hubungannya dengan Tuhan di dalam hidupnya hari lepas hari sehingga dia berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Amin.
segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, bawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, jadikan kami alat-Mu. Kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduan kami, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kalimantan penuh kemuliaan-Mu. Kalimantan penuh kemuliaan. Kami Banjarbaru, Banjarbaru penuh Kita akan memberikan persembahan syukur kita buat Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu Tuhan yang boleh kami terima Bapa, sehingga kami boleh tetap berada di sini Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya Bapa yang telah kami terima dari-Mu Tuhan. Bapa, kini kami mau memberikan Bapa bentuk syukur kami Tuhan, persembahan kami, hasil dan berkat yang Kau berikan Bapa bagi kami Tuhan, untuk kami kembalikan kepadamu Bapa sebagai bentuk syukur kami, dan biarlah Bapa itu semua menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan kesukaan bagi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita menaikkan pujian, ku naikkan syukurku. Sambil memberikan persembahan syukur, kita boleh menaikkan pujian ini dengan sukacita. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan.
Haleluya. Bapak Ibu sedang jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya undang kita berdiri semua. Sebentar kita akan berdoa dan kita menerima berkat dari Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur pada siang hari ini Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kepada kami semua untuk kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami berdoa dan beribadah kepada Engkau dan kami yakin dan percaya oleh rahmat dan kasih Tuhan. Tuhan menaungi kami dengan rahmat-Mu. Tuhan menaungi kami dengan kasih-Mu yang tidak pernah putus-putusnya. Untuk itu Tuhan berkati semua umat-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu secara online ini dan mengikuti ibadah ini. Biar mereka diberkati dalam hidup mereka, dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka. Diberkatilah mereka dalam pekerjaan usaha bisnis mereka. Bahkan rencana-rencana mereka Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan melihat kesetiaan-Mu. Tuhan melihat ketaatan-Mu. Untuk itu dengarkan apa yang Dia janjikan. Dan imankan itu berlaku di atas hidup saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Untuk itu mari kita lentang kedua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Kasih karunia dalam anaknya Yesus Kristus. Dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus. Yang akan memberkati dan menyertai kita semua. Sejak siang hari ini. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang berkati Tuhan. Kita katakan amin.